Ibu dan Bapak, jujur-jujur saja, saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Irena Handono adalah seorang mu'alaf Indonesia yang fenomenal. Dia aktif mendukung mu'alaf dan menyebarkan pesan Islam. Irena Handono adalah pendiri Irena Center, sebuah sekolah Islam untuk para mu'alaf. Kisahnya hingga memeluk Islam begitu inspiratif karena Irena dibesarkan di Indonesia dalam keluarga Kristen yang religius. Dia juga dibesarkan dalam keluarga terpandang dan kaya, serta tidak kurang dalam menerima pendidikan yang baik. Bagi Irena dan keluarganya di tahun 1990 kala itu, menjadi non-muslim berarti berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Mereka kaya, berpendidikan di masa tahun 1990-an, di mana kondisi masyarakat umumnya kala itu belum menerima pendidikan merata. Sementara itu, sebaliknya, Muslim itu buruk dalam segala aspek. Itulah yang ada dalam pandangan mereka. Dalam benak Irena saat itu, ia hanya ingin mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Sejak usia dini, ia telah menerima arahan agama. Saat remaja, ia aktif berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di rumah ibadah lokal mereka. Ia ingat selalu dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang biarawati. Meninggalkan kehidupan duniawi untuk tinggal di biara adalah hal yang paling mulia menurut Irena. Irena mengaku ingin mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, ia mengikuti panggilan Tuhan dan memutuskan mendaftar di seminari. 1 tahun berikutnya saya menjadi salah satu ketua dengan jumlah anggota terbesar di tanah air kita. Dan setelah itu saya masuk biara menjadi seorang biarawati atau suster. Ibu dan Bapak, jujur-jujur saja saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang muslimah. Cita-cita saya menjadi seorang biarawati dan saat itu sudah tercapai. Namun pada saat justru saya sudah mencapai cita-cita saya, disinilah Allah menyelenggarakan kehidupan hambanya. Pada saat saya di biara, dari seluruh mereka yang masuk biara hanya ada 2 orang saja. Satu adalah diri saya yang diberi tugas khusus, yaitu untuk kuliah di biara dan sekaligus kuliah di Institut Filsafat Teologia yang disebut Seminari Argu, pendidikan akhir pastor. Di sanalah saya menekuni comparative religion, termasuk menekuni Islamologi. Tapi Islamologi yang saya terima di sana bukan untuk menyatakan Islam agama yang hak, tapi sebaliknya untuk menyatakan Islam agama yang jelek. Mereka menyatakan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihat saja umat Islam di Indonesia. Maka di Indonesia ini orang yang melarat agamanya apa? Islam. Yang bodoh agamanya apa? Islam. Yang kumuh di bantaran sungai agamanya apa? Islam. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat siapa? Islam. Yang gak mau bersatu, bercerai-berai terus siapa? Islam. Yang jadi teroris siapa? Juga dikatakan Islam. Maka teman-teman saya sepakat dengan kesimpulan bahwa kalau begitu Islam agama yang jelek. Irena tidak menemui kesulitan ketika mengawali kiprahnya dengan magang. Ia bahkan dipilih untuk pelatihan khusus di luar biara. Di sana, ia belajar tentang perbandingan agama di Institut Teologi Filosofis. Kala itu, ia memilih fokus pada Islamologi. Itulah pertama kalinya saya belajar tentang Islam. Selain fakta, saya lahir di negara Muslim terpadat di dunia, ujarnya. Disitulah ia menemukan prasangka yang sama tentang Muslim yang juga ada di komunitasnya, seperti miskin, tidak berpendidikan, tidak beradab. Karena Irena baru berusia 20 tahun, pola pikirnya sangat kritis. Jadi, ia tidak bisa menerima kesimpulan itu begitu saja. Irena lantas mencoba menelitinya sendiri.
Pada saat itulah saya katakan penyimpulan itu belum benar. Islam jangan hanya dilihat di Indonesia, coba kita lihat bagaimana di negara-negara yang lain. Saya kemukakan contoh, coba kita lihat bagaimana di Filipina. Di Filipina ternyata orang yang melarat dan bodoh agama mereka bukan Islam, tapi adalah Kristen dan Katolik. Meksiko adalah negara yang miskin, dan di sana yang jadi maling ayam, pencopet, pencuri, pemabuk, pemerkosa, penjudi dan lain sebagainya tidak ada satupun yang Islam. Semuanya adalah Katolik atau Kristen. Mesir keadaannya berbalik dengan tanah air kita. Kalau di Indonesia kita berbicara tentang pembantu rumah tangga dan dikatakan beragama Islam, majikannya banyak yang non-Islam. Tapi kalau di Mesir terbalik. Di Mesir justru majikan beragama Islam dan pembantunya justru Kristen dan Katolik, dan selaris yang paling murah mereka datangkan dari Filipina yang beragama Katolik. Irlandia adalah sebuah negara yang tidak pernah selesai dengan konflik internal antara selatan dan utara, dan yang konflik itu tidak melibatkan seorang pun yang Islam. Semuanya yang konflik adalah orang Protestan dengan orang Katolik. Mereka itulah yang saling membantai dan saling membunuh. Dan oleh masyarakat Eropa, yang dijuluki sebagai teroris itu adalah Irlandia dengan julukan khusus sebagai teroris Eropa. Lebih lanjut lagi kita ke Italia. Di Italia yang menjadi gembong obat bius dan perjudian, tidak ada satupun yang Islam. Semua mafioso beragama Katolik. Maka saya katakan kepada dosen saya, pater, sebutannya pater atau pastor, saya katakan pater, tidak terbukti bahwa Islam jelek. Maka saya kemudian mengajukan solusi sekaligus usul, minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Izin diberikan, tapi dengan satu instruksi, mencari kelemahan Islam. Inilah untuk pertama kali saya berkenalan dengan Islam. Pertama kali saya ngaji, saat itu saya masih di biara dengan kapasitas sebagai seorang biarawati. Irena kemudian menemui dosennya dan mempresentasikan fakta-faktanya. Ia meminta izin belajar tentang Islam dari sumber aslinya, dan dosennya pun memberinya izin. Dengan catatan, tujuannya mempelajari Islam itu harus menemukan kekurangan, kesalahan, dan kelemahan Islam saja. Mulailah Irena dengan misinya. Ia mengambil Al-Quran dan niatnya menemukan semua yang bisa ia gunakan untuk melawan Islam. Irena membuka Al-Quran dengan terjemahan dan mulai membaca. Ia baru mengetahui Al-Quran seharusnya dibaca dari kanan ke kiri. Saat itu yang mulai ia baca adalah surat Al-Ikhlas. Di dalam surat itu dijelaskan tentang keesaan Allah. Allah sebagai tempat perlindungan kekal. Allah tidak melahirkan atau dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Tapi ketika saya memandang kitab suci Al-Quran, melihat huruf hijaiyah, saya pun jadi bingung. Ayat ini mana yang depan, mana yang belakang, mana yang atas, mana yang bawah, bingung sekali. Saya amati bentuk hurufnya, lebih bingung lagi. Hurufnya ini kok panjang-panjang, bulat-bulat seperti cendol. Saya nggak mampu. Maka akibatnya, karena keterbatasan waktu, saya putuskan saya harus ngaji dari terjemah. Ketika pertama kali saya memegang terjemah, apa yang terjadi? Keliru juga. Ayat Allah yang saya pelajari itu bukan dari depan ke belakang, tapi kebalik dari belakang ke depan. Dan akibatnya, yang pertama kali saya pelajari adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Malamnya saya ngaji surat Al-Ikhlas, persis pagi harinya saya mendapatkan kuliah teologi di mana dosen saya menyatakan Tuhan itu satu tapi pribadinya tiga. Inilah penyelenggaraan Allah. Sehingga malam harinya ada kekuatan yang mendorong saya untuk kembali ngaji. Allahu ahad, ini yang benar menurut suara hati saya begitu. Maka hari-hari berikutnya saya dialogkan dengan dosen saya katakan, pater, saya belum paham hakikat Tuhan. Maka kemudian dosen saya pun bertanya, bagaimana mungkin seorang biarawati tidak paham hakikat Tuhan? Kaget sekali dia. Maka dia pun maju ke papan tulis, menggambar sebuah segitiga sama sisi. AB sama dengan BC sama dengan CA.
Saya ditanya, segitiga ini berapa? 1. Sisinya berapa? 3. Itulah Tuhan itu 1 tapi pribadinya 3, kata dosen saya. Kalau saya tanya kenapa? Jawabnya, ini dogma. Dogma adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja. Maka saya tanya, Pater, kalau saya belum paham dogma itu bagaimana? Dia mengatakan, Anda paham atau tidak, terima saja, telan saja, dan jangan dipertanyakan. Kalau Anda bertanya, kalau Anda ragu, hukumnya dosa. Walaupun saya sudah dijawab seperti itu, tapi malam hari ada keinginan yang demikian kuat untuk kembali mengkaji Al-Quran. Demikian terus-menerus terjadi, sehingga saya pun semakin ingin berdialog dengan dosen saya tentang masalah konsep Tuhan, tentang masalah tauhid, kalau kita menyebutnya demikian. Maka dia pun bertanya, apa maksud Anda? Saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Maka ada manusia yang dilahirkan setahun yang lalu, sampai 100 tahun kemudian ternyata dia tetap manusia. Bahkan sampai kiamat pun manusia tetap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengubah dirinya menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak boleh dipersamakan dengan manusia. Malamnya saya ngaji lagi, dan hari-hari berikutnya saya dialog lagi, saya diskusi lagi. Saya pernah menyatakan juga, Pater, siapa yang melantik RB? Saya ditertawakan kali ini. Bagaimana mungkin seorang biarawati nggak ngerti siapa yang melantik RW? Maka saya jawab, sebetulnya saya mengerti. Maka kemudian dia baru terhenyak, dia kaget sekali. Apa sih maksud Anda? Dia tanya. Coba menurut Anda siapa? Coba silakan jawab. Bertubi-tubi saya digitukan. Dan kemudian saya katakan, Pater, kalau menurut saya yang melantik RW pasti eselon di atasnya, lurah ataupun kepala desa. Kalau sampai ada RW dilantik oleh RT, maka jelas pelantikan itu tidak sah. Demikian pula ada 100 orang kopral bermusyawarah untuk mengangkat salah satu teman mereka menjadi seorang jenderal. Walaupun yang melantik 99 orang, tetap saja pelantikan itu tidak sah. Apa maksud Anda? Dia tanya. Maka saya katakan, Pater, menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi, artinya adalah konferensi, atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nizea. Maka disebut konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen, walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan, dan yang melantik adalah seorang manusia. Maaf, keadaan yang terjadi di tanah air kita, Kristennya sendiri juga nggak ngerti konsep ketuhanan Yesus, tidak tahu sejarahnya,
Mereka kemudian menyerang kita umat Islam dengan program kristenisasi dan pemurtadan, sedangkan kita umat Islam juga sayangnya gak tahu sejarah itu. Itu sebabnya apa yang saya informasikan ini termasuk menjadi bekal dakwah kita. Kalau ada serangan, katakanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sejarah ini perlu diungkap. Melalui penelitiannya sendiri, Irena mengetahui seluruh gagasan tentang Trinitas adalah buatan manusia. Pada tahun 325 setelah Kristus, selama konsensus Nisea, keesan Tuhan terbelah menjadi 3. Fakta ini meninggalkan perpecahan, menyakitkan yang mendalam dalam identitas agamanya kala itu. Keyakinan Irena menjadi tak sama seperti sebelumnya. Irena butuh 6 tahun untuk mengumpulkan keberanian untuk menjadi Muslim dan secara terbuka menyatakan keimanan barunya. Ketika ia ingin mengucapkan syahadat, ulama bertanya kepadanya, apakah ia sanggup menanggung konsekuensinya? Sebab ulama itu mengatakan menjadi mu'alaf itu mudah. Akan tetapi, hidup dengan konsekuensi dari keimanan Islam itu bisa menjadi tantangan seumur hidup. Jadi, saya siap. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, dan saya harus menyelamatkan jiwa saya. Saya tidak bisa kembali hidup hanya dengan menerima dogma-dogma palsu, ungkap Irena. Sebagai seorang Muslim baru, ia memahami tanggung jawabnya. Irena lantas menjalankan sholat 5 waktu. Ia juga mulai berpuasa di bulan Ramadan dan menutupi kepalanya dengan jilbab. Seperti sebelumnya, Irena berkeyakinan hidupnya ia dedikasikan untuk Tuhan, bukan untuk apa yang disebutnya doktrin dan dogma yang keliru. Saya meninggalkan biara dan sekaligus sebagai wanita Muslim yang soleh. Seluruh hidup saya didedikasikan hanya untuk Tuhan. Saya tidak harus meninggalkan kehidupan duniawi ini untuk dekat dengan Tuhan. Semua yang saya lakukan adalah untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Alhamdulillah, katanya. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi, melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.